Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenstar Slime Dataken volume 13 part 6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Rencana Benimaru untuk Kopta menghabiskan peluru amunisi tank lapis baja dan menghadang pasokan dari Kekaisaran Timur. Begitu amunisi habis, disitulah Hakuro dan anggotanya menyerang musuh. Namun tidak perlu menunggu amunisi musuh habis, karena suara Rimuru bergema melalui skill Benimaru. Perintah hancurkan musuh secepatnya bergema. Hanya dengan itu, tanpa apa-apa dari Hakuro, Green Ember bergerak. Prajurit Kekaisaran yang menjaga pasokan mendapat serangan kejutan. Mendengar teriakan semangat para monster menyerang, itu membuat pasukan Kekaisaran Timur siap siaga. Beberapa pasukan menggunakan kendaraan pengangkut lapis baja dan menembaki para monster. Green Ember tidak takut dengan serangan musuh. Tidak ada peluru atau ledakan amunisi yang mampu menembus pangkat baja Green Ember. Kepanikan terjadi kepada pihak musuh sampai komandan musuh meminta pasukannya untuk mengganti senapan dengan senjata sihir. Sebuah tembakan yang memiliki ukiran sihir yang menembakkan sihir api. Senjata itu dapat digunakan untuk semua pasukan Kekaisaran Timur. Caster berharap tembakan api dapat melenyapkan setengah dari para monster yang menyerang. Namun itu harapan yang sangat naif. Para monster dilengkapi armor tingkat unik yang terbuat dari sisik Karipedis. Tidak ada peluru atau sihir yang mampu merusak armor sisik Karipedis. Altima juga bergerak menuju mereka. Altima meminta semuanya untuk tidak khawatir, tumpahkan saja darah sepuasnya. Dengan itu seketika medan pertempuran dilahap api. Kepanikan terjadi di pihak Kekaisaran Timur. Tentara cadangan panik, tim medis panik akibatnya perintah menyelamatkan yang terluka diabaikan. Altima melompat turun dan menemui Hakuro dengan tingkah yang manja seperti cucunya sendiri. Jika Veron dan Jonda melihatnya, mereka pasti kena mental. Altima masih kejam dan menakutkan, bisa semanja itu. Hakuro menanyakan tentang Altima dan Carrera apakah baik-baik saja, karena Hakuro mendengar Altima dan Carrera sering bertengkar. Hakuro merasakan hal buruk saat Altima menjawab dengan tersenyum. Namun Altima sendiri juga bingung entah kenapa. Carrera dipanggil Tuan sedangkan aku dipanggil Nona. Tapi itu bukanlah masalah bagiku. Ekspresi yang diterapkan memang terlihat imut. Altima sangat pandai bersikap polos, namun sifat aslinya sangat kejam, lebih kejam dari semua primordial. Hakuro bernapas lega karena senyum Altima tidak memancarkan aura membunuh. Banyak yang bilang Altima punya kepribadian yang berubah-ubah, seperti yang dikatakan Raja Iblis Luminas. Itu semua tergantung suasana hati Altima. Jika dihormati, Altima baik dan polos. Jika dihina dan direndahkan, jangan tanya. Tidak peduli disebut si kejam, mati perlahan-lahan penuh siksaan itu pantas untuk yang berani meremehkan. Hakuro melanjutkan pertanyaannya tentang Akira bawaan Carrera. Hakuro pikir Akira sangat mirip dengan gurunya, Byakuya Araki. Akira identik satu sama lain, tapi Akira tidak mengenal Hakuro yang pernah ada sejak lahir. Bagi Altima ini bukanlah diskusi yang sangat menarik, karena itu Altima meminta Hakuro untuk bertanya langsung kepada Carrera. Saat ini kita berada di medan pertempuran, jadi lupakan Akira karena Rimu sama akan marah jika tahu semua ini. Altima melompat terbang dan Hakuro pun melompat ke medan pertempuran. Jenderal Paraga dibuat terkejut dengan kejadian yang terlihat di depan matanya. Kapal udara yang dibangga-banggakan baru saja meledak hanya dengan sekali serangan. Paraga tidak percaya. Monster sialan, bagaimana bisa? Itu terjadi padahal kapal udara sudah dilengkapi penghalang yang dibuat penyihir elit. Paraga menguraikan informasi mereka yang disebut Dragonoid. Mereka memiliki kekuatan bertarung seperti naga humanoid. Paraga merasa tertipu karena informasi yang disampaikan intelijen Kekaisaran Timur berbeda dengan sekarang. Jadi informasi yang didapat, Dragonoid hanya memiliki wujud biasa. Namun yang dilihat Paraga saat ini sangat berbeda. Dengan itu Paraga berpikir bahwa Kekaisaran Timur mengirim intelijen palsu dengan tujuan untuk menyingkirkan dirinya. Melihat wujud Dragon Body, Paraga ingat dengan buku yang dibacanya. Baginya itu metamorfosis. Setiap monster spesies langka mereka dapat mencocokkan diri dalam bentuk kehidupan sehari-hari, wujud berorientasi pada pertempuran, suka hati.
Dengan sayap mereka terbang, dengan mulut mereka menyemburkan beberapa elemen. Sebagai monster B mereka tidak dapat diremehkan. Paraga yang kurang informasi, Paraga menanyakan kepada letnannya. Namun letnannya juga sama-sama bingung. Informasi yang mereka dapat juga berbeda dengan sekarang. Menurut laporan tentang jumlah energi mereka meroket saat berubah wujud. Ancaman sebelumnya, ancaman mereka peringkat B, tapi sekarang menjadi peringkat A yang berkali-kali lipat. Dan mereka juga kebal terhadap sihir. Namun penilaian kekacaran timur itu salah. Memang para monster memiliki magic resistance yang sangat tinggi, tapi mereka tidak memiliki magic nullification. Jadi alasan Gabil dan yang lainnya bisa kebal terhadap sihir itu karena serangan pasukan kekacaran timur sangat lemah. Dan serangan seperti itu tidak dapat menembus penghalang multibarit. Walaupun demikian, Paraga tidak menyerah karena jumlah musuh hanya 100 ekor kadal terbang. Paraga gagal bersemangat saat mendapat laporan bahwa individu kadal 10 lebih kuat dari monster lainnya. Paraga terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan krunya Gadra sudah berinkarnasi berkali-kali, tapi Gadra tidak memiliki energi sebesar Gabil. Energi Gabil saat ini sebanding dengan Raja Iblis. Paraga tertipu, negara monster menyembunyikan pasukan kelas bencana. Jadi yang sebenarnya informasi yang didapat kekacaran timur hanyalah informasi tentang Gel dan Gupta saat pembukaan turnamen Kolosium. Tidak ada jalan kabur, para komandan terus memberi semangat pasukannya untuk terus maju. Dan jangan khawatir, kendaraan lapis baja diciptakan untuk menghancurkan naga somplak Baldora. Mereka hanyalah monster dan kita masih punya pembatalan sihir, dan kemenangan masih berpihak kepada kita. Dengan itu persiapan perangkat selesai. Kapal udara bergerak menyerang Gabil. Satu persatu kapal udara melepaskan radiasi penghancur sihir. Dengan itu para kadal terjatuh. Kapal udara juga demikian. Beberapa dari kapal udara juga terjatuh, dan yang tersisa hanya satu kapal udara dan Gabil seorang. Paraga tertawa. Bagi Paraga akan lebih mudah mengalahkan Gupta dan 4 raja surgawi yang tidak bisa terbang. Gabil terdiam, terlihat tidak bisa bergerak. Tiba-tiba Paraga merasakan hawa dingin yang menjalar. Udara terasa sangat berat. Merenungi situasi, Paraga sedikit heran dengan gabungan pembatalan sihir. 11 gabungan kapal udara itu hanya membuat Gabil tidak bergerak. Memang energinya turun drastis, namun tidak signifikan. Gabil monster melebihi apa yang Paraga pikirkan. Jika dipikir, Gabil lebih kuat dari Gupta, salah satu 4 raja surgawi. Dengan itu terlintas di benak Paraga. Paraga sangat yakin bahwa Gabil adalah Baldora dan nama Gabil adalah nama palsu. Terlebih lagi energi yang dia miliki sangat besar dan itu masuk akal. Semua komandan sangat yakin melemahnya energinya itu membuat dia melepas bentuk naganya. Paraga sudah diingatkan bahwanya kadal itu namanya Gabil, namun Paraga membantah itu nama samaran. Paraga tertawa dan berkata, sepertinya Baldora melemah setelah segelnya dibuka. Mungkin dia masih malu dengan nama Baldora, mengingat dirinya yang masih lemah. Karena itu dia menggunakan nama Gabil. Naga kehancuran hanyalah julukan, dan ternyata dia bukanlah tandingan kita. Paraga tersenyum, kemenangan milik kita. Dengan melemahnya Gabil, Paraga menyimpulkan 4 raja surgawi akan dikalahkan dalam 1 jam. Kemenangan di depan mata, Paraga berpesta mabuk-mabukan, minum anggur, cap kakek-kakek yang berusia 400 tahun. Keberhasilan melemahkan Baldora alias Gabil diwarnai sorak-sorai. Semua berteriak dengan bahagia. Pada saat itu juga tanpa disadari kehadirannya dan muncul dari mana, Altima juga meminta anggur merah. Dengan itu seketika semua orang terkejut dan bertanya-tanya, sejak kapan wanita ini hadir dan terlebih lagi dia memakai seragam militer. Satu persatu bawahan Paraga menanyakan, bagaimana kau bisa masuk, siapa dirimu, apa tujuanmu, apakah dia sekutu atau musuh? Dan yang menjawab temannya sendiri dan menganggap wanita ini adalah musuh. Altima tertawa dan berkata, apakah itu anak, aku sudah lama mengawasi kalian, sampai aku haus, karena itu aku minta tehnya. Saat memahami, Paraga tercengang. Kapal dilindungi penghalang, bagaimana dia bisa masuk? Terlebih lagi alarm tanda ada penyusup tidak berbunyi. Paraga menenteng senjatanya sambil mendekati Altima. Siapa kau sebenarnya? Paraga semakin merinding saat melihat Altima yang sangat santai dan sama sekali tidak terancam. Altima berkata, jika kalian ingin tahu siapa aku, akan kuperkenalkan. Aku Altima, nama Paraga ini diberikan kepadaku oleh Rimuru Sama. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.